Hey gengs, balik lagi channel Gawan Ima. Gimana kabar kalian pada hari ini? Pastinya baik-baik saya kan. Yup, seperti yang kita tahu bahwa anime Boruto telah memasuki pertengahan arc atau Shikara, di mana konflik yang terjadi mulai memasuki inti, di mana beberapa musuh telah beraksi, termasuk anggota baru Inner Kara yang akan berperan besar di arc ini, yaitu Diba. Dan Boruto episode 164 dengan judul Kinjutsu Mematikan baru saja rilis, serta memperlihatkan beberapa hal menarik yang akhirnya membuat arc atau Shikara ini yang sebelum-sebelumnya terkesan membosankan, kini akan segera memasuki bagian serunya. Tanpa basa-basi, langsung kita bahas inilah beberapa hal menarik di Boruto episode 164 yang telah kami rangkum secara singkat. Di hal menarik yang pertama, pengorbanan Shinobi Kembar. Yup, episode kali ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana tim 7 yang sedang dalam perjalanan mengejar beberapa shinobi kembar yang mencuri salah Hashirama, dihalangi oleh salah satu dari mereka bernama Yuga yang sebelumnya telah membuat kesepakatan bahwa ia akan mengorbankan dirinya untuk menghentikan pengejaran dari tim 7. Sesuai dengan judul episode kali ini, Yuga yang ingin menghentikan pengejaran tim 7 akhirnya menggunakan sebuah jutsu terlarang bernama Kasumi Ninpo Kinjutsu Kagero Ichigo, di mana tampaknya jutsu ini merupakan teknik pemanggilan makhluk dari dunia lain, namun dengan konsekuensi nyawa dari pemanggilnya akan diambil untuk dijadikan sebuah inti dari tubuh monster yang dipanggil. Tak hanya itu, pemanggilan monster ini juga dibarengi dengan terciptanya sebuah kekai yang mengurung tim 7 di dalamnya, sehingga mau tak mau mereka harus terlibat dalam pertarungan menghadapi monster tersebut. Di hal yang kedua, tim 7 versus monster Yuga. Yup, monster yang berhasil dipanggil oleh Yuga memiliki bentuk yang agak mirip dengan Pikachu, namun kemampuan yang ia miliki tidak bisa diragukan, di mana meski memiliki badan yang besar, monster ini memiliki kecepatan yang luar biasa, bahkan dapat berpindah tempat hanya dalam hitungan satu kedipan mata, sehingga semua serangan berupa taijutsu maupun ninjutsu dapat dihindari dengan mudah. Tak hanya itu, monster ini juga memiliki kemampuan untuk menyerap cakra dari makhluk lain, entah itu hewan ataupun manusia seperti Boruto yang hampir diserap cakranya, namun berhasil diatasi Konohamaru dengan merasingkan monster tersebut dengan memanfaatkan waktu yang dimiliki. Di saat monster itu memulihkan dirinya dengan menyerap cakra dari beberapa hewan, mereka pun membuat strategi di mana Konohamaru dan Mugino akan membuat kekai menggunakan Fuinjutsu, sedangkan Boruto, Sarada, dan Mitsuki akan berusaha mengulur waktu dengan menghadapi monster tersebut. Dengan beberapa serangan dan strategi yang direncanakan, mereka bertiga sempat menyudutkan monster tersebut, namun tampaknya pukulan dari Sarada yang sudah mengenai inti tak cukup kuat untuk menghancurkannya. Menyadari kekai yang sedang dihancurkan, monster ini pun menuju tempat Konohamaru dan Mugino, sehingga terjadi pertarungan lagi di antara mereka semua. Dan strategi yang digunakan adalah Mugino dengan sikap rela berkorbannya akan mengunci pergerakan musuh dan menyerahkan sisanya kepada Konohamaru dan Boruto untuk menyerang menggunakan rasengan. Alhasil, monster tersebut pun hancur disertai dengan kekai yang ikut menghilang. Di menarik yang ketiga, kekalahan Omoi. Yup, di episode sebelumnya telah terjadi pertarungan antara tim Omoi melawan Diba dari Kara. Namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, kedua temannya dapat ditumbangkan, sementara Omoi yang telah mengerahkan semua kemampuan yang ia miliki bahkan tak mampu membuat Diba terpojok sama sekali. Dengan situasi hidup atau mati yang sudah berada tepat di depan Omoi, kedua temannya yaitu Kakui dan Marui yang sebelumnya dikira telah mati, akhirnya tiba-tiba datang, namun hanya bisa berdiri ketakutan di depan Omoi yang akan dibunuh Diba. Dan karena lebih memilih nyawa temannya, mereka berdua pun memberitahu apa yang dibutuhkan Diba, yaitu siapa yang mengambil sel Hashirama. Namun seperti yang kita tahu, bahwa Diba adalah anggota Kara yang sangat sadis, sehingga meski telah mendapat informasi yang ia butuhkan, pada akhirnya pun ia tetap membunuh Kakui dan Marui tepat di hadapan Omoi. Yup, di sini kita bisa melihat betapa putus asanya Omoi yang hanya bisa melihat kedua temannya dibunuh oleh musuh yang kekuatannya sangat luar biasa. Namun hal ini membuat kami berpikir, mungkinkah Omoi nantinya akan kembali bertarung dengan Diba dan membalaskan dendam kedua teman yang telah mengorbankan diri demi dirinya. Kalau benar, maka peran Omoi akan menjadi sangat keren, di mana ia akan menjadi orang yang telah mengalahkan Diba sehingga membuatnya tidak muncul pada versi manga. Oke guys, itulah pembahasan tentang Boruto episode 164. Thanks for kalian udah nonton, jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini, and see you again in the next video. Bye.